Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi hari ini 14 November 2025. Nisa kembali menyapa Anda di program Morning Show. Dan kali ini kerabat Ralita sedikit spesial ya, sedikit berbeda karena di studio Nisa sudah bersama dua narasumber kita yang akan membahas mengenai menyambut Hari Pahlawan, promo Power Hero, diskon tambah daya 50%, tambah daya hidup lebih berdaya. Baik, di studio Ralita FM kerabat Ralita, Nisa sudah bersama Bapak Agus Riyadi selaku manajer ULP Pamekasan dan Bapak Septian Dwi Cahya selaku tim leader pelayanan pelanggan ULP Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan tentunya Bapak, ini kita saat ini sudah live streaming di YouTube Ralita Official dan juga TikTok Ralita Official dan juga di frekuensi 89.1 Ralita FM. Dan tentunya untuk Anda kerabat Ralita yang ingin bertanya ya, ini apalagi
para ibu-ibu ya. Kalau udah ngomongin masalah diskon pasti tertarik dan hal ini menarik dibahas. Dan ini untuk kerabat Realita yang ingin sharing atau bertanya, silahkan di kolom komentar baik di streaming TikTok kami, akun Realita Official, maupun streaming YouTube kami di Realita Official. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ya, kerabat Realita, kita sapa kembali nih kedua narasumber kita, ada Pak Agus dan Bapak Septian. Baik Bapak, kalau berbicara tentang menyambut Hari Pahlawan, promo Power Hero diskon tambah daya 50%. Sebelum kita berbicara banyak terkait hal itu, mungkin bisa disampaikan dulu Bapak seperti apa promo ini berlangsung dan syarat-syaratnya juga bisa disampaikan. Kita mulai dari Bapak Agus Riyadi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Yang saya banggakan para pendengar, terutama Realita FM ya, 89,1, juga Mbak Nisa selaku presenter. Kemudian Mas Septian selaku tim leader, izin. Saya akan menyampaikan dari PLN ULP Pamekasan ya. Jadi sebelumnya untuk PLN ULP Pamekasan itu adalah unit layanan pelanggan, di mana kami berada di bawah UP3 Madura atau unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura. Kami di atasnya lagi ada unit induk distribusi Jawa Timur. Jadi kami ada 10 unit layanan, Waru, Blegam, Bangkalan, Kamal, salah satunya juga Pamekasan, ya Sumenep, ya Ketapang, Kangean, ya. Nah, di menyambut Hari Pahlawan ini kami ada promo yang kami namakan promonya adalah Power Hero, ya Power Hero. Jadi kekuatan dari pahlawan ya. PLN juga mendukung sekali Hari Pahlawan sehingga kami mengadakan promo untuk pelanggan kami yang tercinta, yaitu diskon 50% tambah daya, ya tambah daya. Diskon 50% dari biaya normal. Ini berlaku untuk konsumen istilahnya satu fasa ya. Ya, satu fasa itu berarti mulai dari daya 450 itu bisa tambah daya ke 1900. Ke 1300. Kalau untuk ke 900 masih belum ya. Jadi ke 1300 ini nanti sampai dengan mentok di daya 7700. Kalau di atasnya itu sudah daya 3 fase ya. Jadi ini khusus satu fasa. Berlaku sampai kapan? Ini berlaku sampai tanggal 23 November dan sudah mulai di tanggal 10 November kemarin. Ya, jadi ini yang membahagiakan adalah kalau sebelumnya itu ada persyaratan khusus untuk pelanggan yang tambah daya. Persyaratannya yaitu hanya beberapa tarif. Kemudian harus berlangganan sudah 1 tahun. Tapi khusus untuk di Hari Pahlawan ini persyaratannya lebih mudah, yaitu pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tanggal 1 November itu sudah bisa. Ya, jadi belum 1 tahun pun bisa. Ya, sudah baru 2 bulan sudah bisa untuk melakukan tambah daya. Kemudian juga berlaku kalau dulu dibatasi hanya untuk tarif rumah tangga saja. Sekarang semua tarif ya, bisa tarif sosial, ya, rumah tangga, bisnis, ya, bahkan tarif pemerintah juga bisa, industri juga bisa. Jadi semua bisa untuk tarif di sisi penambahan daya ini. Nah, kemudian syarat-syaratnya apa? Syaratnya salah satunya tadi adalah program ini untuk pelanggan khusus satu fasa tanpa adanya perubahan KWH meter. Jadi misalkan meternya itu di rumah pasca atau yang bulanan, bayar bulanan itu tetap tidak perubahan. Kemudian juga kalau pasca bayar atau prabayar yang pakai token itu tetap, jadi tidak ada perubahan. Kemudian syarat yang utama pelanggan harus sudah melunasi tagihan rekening untuk yang pasca bayar. Jadi sebelum melakukan proses tambah daya ini, tagihan rekeningnya harus lunas dulu. Kemudian berikutnya akan mendapatkan voucher tambah daya. Ya, ini nanti vouchernya melalui aplikasi PLN Mobile. Kalau nanti misalkan untuk pelanggan-pelanggan yang belum ada aplikasi PLN Mobile bisa mendownload dulu. Kalau misalkan ada kesulitan bisa komunikasi dengan kami, bisa vouchernya nanti kami bantu. Ya, jadi cukup menyampaikan ID PEL dan juga
nomor HP ya, nggak perlu KTP ya Mas Septian. Cukup IDPL atau nomor KWH dan nomor HP bisa kami proses. Mungkin itu beberapa syaratnya, nanti akan dilanjut oleh Mas Septian untuk poin 6. Silakan Mas Septian. Monggo Mas Septian. Baik, terima kasih bagi pendengar Realita FM ya. Permisi Bapak, mungkin mic-nya agak ya. Terkait persyaratannya ya, salah satunya adalah voucher tambah daya Power Hero bisa didapatkan di aplikasi PLN Mobile dengan cara mungkin salah satunya pembayaran rekening listrik atau pembelian token prabayar. Jadi untuk mendapatkan voucher tersebut kita diminta untuk pelunasan dan pembayaran rekening listrik bertransaksi di PLN Mobile dan melakukan klik di menu reward ya, di menu reward di aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan voucher, sehingga kita saat melakukan tambah daya itu bisa memanfaatkan atau menikmati diskon 50% tambah daya Power Hero ini. Dan untuk tarif-tarif tertentu yang tarif L dan tarif P pemerintah itu bisa dilakukan di kantor PLN, Mbak. Jadi tidak bisa dilakukan di aplikasi PLN Mobile, bisa kita bantu nanti dengan menghubungi kami atau datang langsung ke kantor kami supaya bisa dilakukan tambah daya diskon 50%. Dan untuk pelanggan pasca bayar juga ada yang namanya uang jaminan ya di kami ya, khusus pelanggan pasca bayar, atau kalau di Madura kan KWH biasa itu yang muncul rekening listrik itu ya setiap bulan. Itu ada namanya penyesuaian UJL. Jadi itu bisa dicicil selama 12 kali atau 12 bulan ya, 1 tahun selama masa promo ini. Dan promo ini bisa dimanfaatkan sampai dengan daya 77 dari mulai 450 ke 1.300 ataupun 900 ke 1.300 sampai dengan batas maksimum 7.700. Mungkin demikian Mbak Nisa. Oke, baik. Jadi memang sudah terjawab banyak ya, seperti step atau cara mengajukannya, terus berapa lama promonya. Jadi memang tinggal ke 10 harian ya, Pak Septian. Betul. Dan untuk kerabat Realita juga ini ada pertanyaan Bapak, bagaimana cara mendapatkan e-voucher diskon setelah melakukan transaksi di PLN Mobile ini? Mungkin kita kembali ke Pak Agus Riyadi, monggo Bapak. Oke, baik. Jadi untuk cara mendapatkan voucher diskonnya setelah membeli token listrik ya, 1 kali transaksi itu nanti tinggal cek aja di aplikasi di menu reward ya, sudah kelihatan nanti ya. Di situ sudah kelihatan untuk istilahnya kodenya ya, kodenya sudah kelihatan, nanti tinggal dimasukkan, langsung masuk di proses tambah dayanya ya, menu perubahan daya. Masuk di menu perubahan daya, tinggal klik-klik saja, masukkan data, kemudian nanti diminta masukkan kode vouchernya. Di situ langsung nanti ada potongan dari biaya penyambungannya. Misalkan daya 450 ke 1.300. Dicek dulu, kan di brosur sudah ada di situ kan. Normalnya itu 796, kalau sudah harga promo maka 398. Itu nanti otomatis akan terpotong secara sendirinya. Cara bayarnya bagaimana? Nah, ini biasanya ditanyakan. Setelah melakukan klik registrasi nanti akan mendapatkan setelah mendapatkan klik registrasi akan mendapatkan nomor register. Nah, selama proses registrasi itu nanti ada email yang masuk sesuai email yang didaftarkan di aplikasi PLN Mobile. Cek email, baru diklik, nanti akan masuk untuk registernya. Nah, cara bayarnya di mana? Silakan dibayar melalui registernya. Ya, kalau mungkin di salah satu bank, saya tidak menyebut siapa ya, untuk pembayaran di menu register nanti klik di menu non taklis itu belum bisa, maka bisa kembali lagi ke aplikasi PLN Mobile, klik cara pembayarannya. Nanti akan berubah menjadi virtual account. Nah, virtual account-nya itu kan tinggal klik aja virtual account-nya, pelanggan pakai bank apa? Misalkan Bank Mandiri, sudah klik aja virtual account Bank Mandiri. Nah, di situ nanti pembayarannya sudah bukan melalui register lagi. Maka yang dipakai untuk membayar adalah virtual account-nya. Masukkan di aplikasi Livin Mandiri misalkan ya, itu masuk ke virtual account, sudah langsung dibayar. Rupiahnya sama. Misalkan BRI, masuk di virtual account-nya BRI, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kita beralih ke Pak Septian ya. Apakah memang
ada biaya lain mungkin, ada biaya lain-lain Bapak yang perlu dibayar selain biaya tambah daya diskon 50% itu? Baik, untuk rincian biaya ya Mbak Nisa ya, kita sampaikan terkait penambahan biaya lain-lain. Untuk yang prabayar itu memang selain biaya promo ini ada yang namanya token perdana. Jadi pembelian token ya untuk prabayar itu bisa fleksibel rupiahnya. Jadi bisa 10.000, bisa 50 atau 100. Dan untuk pelanggan yang pasca bayar itu ada namanya penyesuaian UJL, uang jaminan langganan, yang itu nantinya bisa sangat fleksibel sekali, jadi bisa dicicil selama 12 kali atau dalam 1 tahun, dan itu akan masuk secara otomatis ke dalam tagihan rekening listrik setiap bulannya, seperti itu. Untuk biaya lain-lain selain biaya dari PLN mungkin ada namanya biaya admin bank. Biasa kita transaksi lewat bank apa atau lewat produk pembayaran yang lain, biasanya ada admin untuk transaksi, itu tambahan biaya lain-lain. Selain itu tidak ada. Oke, baik, terima kasih Pak Septian. Kita beralih ke Pak Agus ya. Bagaimana Pak Agus jika sudah melakukan pembayaran tambah daya sebelum promo ini diumumkan? Sudah melakukan pembayaran ya? Iya. Tidak bisa. Karena sudah terbit register. Ya, sudah terbit register dan terbayar. Register itu bisa dibatalkan kalau belum terbayar. Karena sudah dibayar, maka harus dilakukan. Ya. Jadi masuk di periode tanggal 10 sampai tanggal 23. Mulai pukul 00.01 sampai tanggal 10 sampai 24.00 di tanggal 23 nanti. Transaksi itu yang masuk di promo. Oke, baik. Jadi untuk kerabat realita yang sudah melakukan pembayaran tambah daya ini sebelum promo diumumkan, jadi tidak bisa ya. Dan untuk sosialisasinya ini seberapa masif sih Pak Agus ya? Sejauh ini sudah daerah mana aja yang tersentuh Pak? Oke, untuk promo ini yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini, kami sudah masif di beberapa kantor-kantor ya, di kantor dinas UMKM, di dinas koperasi, di dinas penanaman modal. Kami sudah melakukan promosi, baik itu melalui surat dan juga WAG. Kami itu ada WAG group sahabat PLN, ada WAG group kepala desa ya, stakeholder itu kami lakukan promo. Juga kami ke lokasi-lokasi keramaian itu kami lakukan sebar brosur, kemudian kami pasang banner-banner di lokasi-lokasi strategis. Jadi kami lakukan juga di beberapa media online, kami lakukan promo, salah satunya di media online radio seperti sekarang ini juga kami lakukan. Tapi untuk radio Pamekasan memang ini mengawali untuk yang radio Realita FM ini. Nanti next ini di beberapa stasiun radio lain mungkin nanti akan diulang juga di Realita FM ini, Mbak. Terima kasih. Baik, jadi untuk kerabat Realita ya yang mungkin merasa ada keraguan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan, jadi memang sudah disediakan WA group ya khususnya oleh perangkat desa, dan juga bisa langsung di beberapa akun media sosial yang sudah ada di PLN ULP Pamekasan ini. Baik, kita bergeser ke Pak Septian ya. Apakah promo diskon tambah daya ini Pak dapat digabungkan dengan promo lain Bapak yang ada? Baik, untuk promo yang lain sesuai dengan ketentuan dan persyaratan promo superhero ya. Di sini ada di poin 15, jadi diskon biaya tambah daya dalam program ini tidak dapat digabungkan dengan promo atau keringanan lainnya. Jadi khusus untuk diskon promo superhero power hero ini, jadi hanya terfokus di diskon promo 50% untuk biaya tambah daya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan ini Bapak, untuk cara mengetahui nih, apakah sudah mendapatkan diskon 50% pada tagihan listrik itu seperti apa? Untuk mengetahui ya, sebenarnya bukan tagihan ya Mbak ya. Jadi biaya tambah dayanya. Jadi contoh dari saya simulasikan tambah daya dari 900 ke 1.300 itu dengan harga normal 374.800 rupiah itu menjadi 187.400 rupiah. Dan ini bisa dilihat di menu di PLN Mobile kami ya saat melakukan registrasi.
Jika nominalnya sudah menjadi Rp187.400, itu berarti sudah mendapatkan diskon 50%. Dan di rincian invoice terkait tambah daya itu juga sudah ada tulisan di situ bahwa sudah mendapatkan harga promo 50%. Seperti itu. Oke, baik. Kita bergeser lagi ke Pak Agus ya. Untuk diskon tambah daya ini Pak Agus berlaku tidak untuk pelanggan yang melakukan perpindahan daya dari pasca bayar ke prabayar, Pak Agus. Apakah ini juga diskon ini berlaku? Jadi untuk perpindahan pasca ke prabayar itu beda apa ya istilahnya, beda produk ya. Okay. Kalau diskon ini adalah seperti ini. Jadi kalau pelanggan kami melakukan pembayaran rekening listrik atau membeli token, ini saya bedah dulu ya. Itu ada 3 hal yang membedakan. Yang pertama adalah nama pelanggan, namanya siapa. Yang kedua adalah tarif. Kalau tarif itu adalah sesuai dengan peruntukan. Ya, jadi di struk pembayaran pembelian token itu ada tarif. Ya, jadi ID PEL itu ID pelanggan, nama itu nama pelanggan, kemudian tarif dan daya. Nah, ini beda. Okay. Kalau tarif adalah peruntukan. Tarif itu R itu rumah tangga, B bisnis, I industri, P itu pemerintah, L itu tarif khusus atau tarif pelayanan khusus. Nah, pada saat melakukan bayaran itu ada tarif dan daya. Nah, tarif itu sesuai peruntukan, maka rumah tangga adalah tarif R. Kemudian daya itu adalah yang sekarang diproses promo ini. Okay. Daya itu adalah mulai daya terkecil itu 450 sampai dengan daya yang paling besar di satu fase itu adalah 7.700. Itu adalah daya. Pak, daya itu apa? Daya itu adalah kemampuan kWh meter untuk memberikan listrik ke pelanggan yang dibatasi oleh PLN dengan MCCB, mini circuit breaker. Nah, itu namanya daya. Contohnya seperti ini. Pak, saya punya sanyo 1, kulkas 2. Saya harus ke tarif berapa? Itu keliru. Okay. Atau kurang tepat, tidak keliru ya, kurang tepat. Karena tarif adalah peruntukan. Berarti peruntukannya untuk sanyo, untuk kulkas. Tidak ada tarif sanyo, tidak ada. Itu masuk tarif rumah tangga. Seperti itu ya, TV, kulkas. Kemudian daya itu seperti apa? Nah, sanyo 1 itu butuh 1 watt, kulkas 2 butuh 3 watt, itulah yang disebut daya. Nah, 450 berarti dayanya 2 ampere. Nah, makanya dipasang 2 ampere. 900 dayanya 4 ampere. Ya, seperti itu. Itulah daya. Nah, ini yang dinaikkan tuh seperti itu. Nah, kalau tadi istilahnya adalah pindah dari kWh meter pasca ke pra, itu namanya migrasi. Proses migrasi adalah perpindahan dari kWh meter yang manual atau dibaca dulu, dipakai dulu, direkap sama PLN, dibaca jadi tagihan, dibayar setelah memakai. Pemakaian tanggal 20 sampai tanggal 20 Januari sampai ke 20 Februari itu dibayar di bulan Februari. Bulan berikutnya itu namanya pasca bayar. Nah, ini kalau mau dirubah ke prabayar, ini namanya proses migrasi ke prabayar atau token. Nah, beda ya. Okay. Jadi kalau ini adalah yang di promokan adalah tambah dayanya, perubahan dayanya. Siap. Saya kira gitu ya. Terima kasih Pak Agus ya. Kalau tadi sudah sebenarnya cukup rinci tentang diskon 50% ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, mungkin kita akan membahas banyak tentang PLN Mobile-nya. Nah, ini banyak sekali utamanya para kaum-kaum yang mungkin masih agak sedikit gaptek begitu ya Bapak. Ini bisa dijelaskan oleh Pak Septian Dwi Cahya atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Bapak Agus seperti apa PLN Mobile ini, dan utamanya saat ini mumpung ada promo nih seperti apa kegunaan dari PLN Mobile itu sendiri. Silakan Pak Septian. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Terkait aplikasi PLN Mobile ya, ini menjadi aplikasi PLN se-Indonesia yang mana di aplikasi tersebut banyak menu-menu atau fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan PLN ataupun pendengar Ralita ya, baik dari awal proses pasang baru,
Jadi contoh ada rumah baru atau buka usaha gitu ya, mau pasang kWh meter baru, itu cukup melalui aplikasi ini di menu pasang baru satu pintu. Jadi bisa secara langsung dan sangat fleksibel waktunya, mau malam atau pagi atau siang bisa melakukan pasang baru secara sistem melalui aplikasi PLN Mobile. Dan menu kedua, jika pelanggan tersebut merasa kurang dengan daya yang dinikmati sekarang dan membutuhkan tambah daya, itu juga bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Kebetulan sekarang ada promo Power Hero ini, dan salah satu persyaratan menikmati diskonnya melalui aplikasi PLN Mobile ini. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah untuk pembayaran rekening listrik. Jadi untuk pelanggan kita yang sudah menjadi pelanggan pasca bayar, itu cukup melalui aplikasi PLN Mobile ini sudah bisa membayar rekening listrik dan bisa melihat histori tagihan rekening listriknya. Jadi cukup mudah juga dan bisa dilihat siapapun sesuai dengan ID PEL yang dimiliki, dan otomatis akunnya juga harus dibuat terlebih dahulu. Dan yang berikutnya fungsinya adalah untuk pembelian token ya Mbak ya. Jadi kalau tadi ada pembayaran rekening listrik untuk pasca bayar, kalau yang untuk prabayar itu pembelian token, pembelian pulsa listriknya, itu juga bisa melalui aplikasi PLN Mobile ini. Dan berikutnya adalah fungsinya untuk sarana pengaduan. Jadi pengaduan itu bisa, contohnya kayak kemarin ada gangguan pemadaman, cukup melalui aplikasi ini ditulis secara detail alamat, nomor HP ataupun keluhan apa yang mau disampaikan, itu secara otomatis akan masuk ke dalam sistem kami, dan ada petugas di sana yang memonitor dan melaksanakan keluhan tersebut. Mungkin gitu Mbak Nisa dari saya. Siap. Terima kasih Pak Septian. Mungkin ada tambahan ya dari Pak Agus ini, karena kalau berbicara tentang aplikasi PLN Mobile ini cukup sangat membantu sekali ya. Daripada dulu kita beli token harus keluar rumah begitu ya. Sekarang sudah tinggal di rumah saja menggunakan gadget, sudah langsung selesai begitu. Mungkin silakan Pak Agus. Baik, tambahan yang paling menarik di aplikasi PLN Mobile adalah yang sering dikeluhkan pelanggan terkait dengan adanya pembengkakan biaya pemakaian atau tiba-tiba tagihannya naik. Nah, yang menarik di aplikasi PLN Mobile adalah ada aplikasi Swecam atau catat meter secara langsung. Jadi nanti melalui aplikasi PLN Mobile itu ada namanya catat meter atau Swecam. Tinggal klik seperti klik barcode atau bayar aplikasi Indonesia yang terkenal Kris ya, orang-orang atau genset bilangnya QRIS ya, padahal itu bukan QRIS, itu produk kita Kris ya, sering bilang QRIS. Nah itu kita ada juga di situ. Jadi tinggal klik aja, nanti ada di meter itu tinggal klik dan ketik angkanya, terutama untuk kWh meter yang sering ditinggal, sering pulang malam bekerjanya, petugas kami tidak bisa masuk mencatat, itu bisa langsung difotokan dan diklik di aplikasi PLN Mobile, stanya sesuai sehingga tidak ada kekeliruan penagihan. Itu juga bisa membantu sekali. Kemudian ada juga simulasi biaya. Nah, kan tadi sampaikan Mas Irman bisa pasang baru tambah daya. Ini bisa disimulasikan di situ sesuai lokasi. Masukkan alamat, mau pasang baru seperti apa, daya berapa, tarifnya apa. Tadi sudah saya jelaskan. Nanti langsung muncul simulasi biayanya untuk menghindari pembengkakan biaya. Calo misalkan ada calo misalkan ya biar enggak enggak loh, ini biayanya di PLN Mobile sekian kok, ini jadi sekian, nanti bisa menekan lah istilahnya, kecuali biaya instalasi milik pelanggan. Jadi saya jelaskan di sini, biaya yang muncul di pasang baru dan tambah daya, terutama yang pasang baru itu adalah biaya penyambungan atau BP dan UJL dan SLO yang satu pintu. Kalau untuk biaya instalasi itu beda. Contohnya seperti ini, rumah saya daya 900, kemarin pasang 1 juta ya, tapi tetangga saya kok pasang 2 juta kok lebih mahal ya, dicek dulu, mungkin biaya di instalasinya lebih besar. Kalau biaya di PLN sama, BP nya daya sekian per VA nya misalkan Rp22, dikalikan daya sudah ketemu, sama 1 juta. Tapi yang membedakan ada instalasi milik pelanggan, mungkin lampu yang digunakan oleh pelanggan mereknya beda.
Yang punya 1 juta tadi lampunya merek Osram, yang satunya merek Philips, ya jelas beda. Jumlahnya lebih banyak, itu beda. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya juga ada di sini menu di aplikasi PLN Mobil itu menu untuk marketplace. Itu ada. Mau belanja produk-produk PLN, ada juga produk dari marketplace yang berhubungan dengan PLN. Kemudian ada juga mau balik nama. Nah, misalkan ini rumah saya baru beli Pak, mau tak balik nama, bisa di situ, klik aja balik nama. Kemudian ada juga kompor induksi. Ya, terkait mau pasang kompor induksi itu juga bisa. Kemudian yang menarik lagi di sini juga terkait pengaduan. Tadi sampaikan Mas Septian, pengaduan di sini tidak melulu mengenai listrik padam. Ya, juga bisa yang menyebabkan listrik padam itu apa? Misalkan ada pohon kena kabel mengeluarkan api, laporkan di pengaduan, masuk di keluhan. Nanti bisa tangani sehingga tidak menyebabkan padam meluas. Oh, mau bangun Pak, ada kabel, bisa enggak? Kita diamankan dulu. Mau potong pohon, diamankan, bisa enggak? Itu seperti itu. Jadi bisa. Oh, ada kabel tertabrak truk misalkan, sampaikan sehingga tidak menyebabkan padam yang terlalu lama. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Juga yang menarik dari PLN Mobile itu adalah di promo superhero ini bisa mendapatkan 4 voucher untuk 4 edible. Jadi misalkan sudah tambah daya untuk voucher rumahnya sendiri. Oh, ibu saya atau mertua saya mau tambah daya, bisa pakai vouchernya. Masih ada sisa 3 voucher lagi dengan akun PLN Mobile yang sama. Gitu ya. Jadi bisa sampai 4 voucher. Satu akun bisa 4 kali tambah daya. Luar biasa. Jadi memang cukup mempermudah kegiatan-kegiatan kita ya. Kalau dulu serba harus keluar rumah, sekarang sudah bisa pengaduannya juga lewat PLN Mobile. Baik, sebelum kita ke banyak sekali nih Bapak di akun YouTube ternyata lebih banyak pertanyaan ini dari para pemirsa kita yang sudah dari tadi gabungan. Halo, selamat bergabung. Dan ini sebelum kita ke iklan dulu Bapak, mungkin saat ini kan sudah memasuki musim penghujan. Nah, banyak sekali terkadang tiba-tiba pemadaman seperti itu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan Bapak. Ini pasti kalau di masyarakat PLN nih gimana ini. Nah, padahal mereka sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi seperti itu. Mungkin kita ke Pak Septian dulu. Mungkin ke saya ya. Oke, Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih pelanggan. Jadi kami adalah petugas PLN. Siap. Ya, mohon maaf 24 jam on time, standby. Jadi listrik itu sangat dibutuhkan, menjadi vital kebutuhan dasar daripada kegiatan masyarakat. Betul. Ya. Di posisi kami terjaga atau kami bangun, kami sangat menjaga agar listrik tidak padam. Bahkan di posisi kami tidur, kami tidak ingin listrik itu padam. Karena kalau kami padam, kami tidak tidur. Kan seperti itu. Itu adalah semangat kami. Ya, mungkin semangat kami untuk melayani pelanggan. Padam pada saat musim hujan itu bukan pemadaman. Kalau pemadaman itu berarti terencana. Pemadaman berarti kami padamkan. Ya, listrik padam itu ada 2. Yang pertama adalah karena gangguan, yang kedua adalah karena pemeliharaan. Pak, kenapa dipelihara? Ini saya bedah dulu. Listrik menggunakan peralatan. Peralatan ada usia pemakaian 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga force majeure atau bencana-bencana. Nah, itu harus kami pelihara. Kemudian listrik itu berasal dari pembangkit Python, ya, lari atau melalui kabel di transmisi, kemudian menyeberangi jembatan Suramadu sampai ke Pamekasan, turun ke Gardu Induk yang di sini di Palengan ya, Gardu Induk ya. Di Palengan itu sampai ke lokasi sini itu ada kabel yang kami gunakan itu adalah kabel terbuka atau belum berisolasi. Kenapa Pak Agus belum berisolasi? Karena terkait investasi. Ya, tidak semuanya harus berisolasi atau lewat tanah. Nah, itu harus kami pelihara. Dari apa? Nah, ini listrik padam yang kedua adalah dari gangguan. Gangguan karena apa? Kabel itu adalah ada 3 ya. 20 kV itu ada 3 yang ada trafo. Itu 20.000 kilovolt. Kalau dibagi 3 maka ketemunya 11,2 volt. Ya, itu tidak boleh tersentuh oleh benda lain, pohon, layangan, burung, ya, yang terhubung ke tanah. Tersentuh pohon boleh, tapi kalau tidak terhubung ke tanah maka dia tidak akan gangguan, tidak short misalnya. Bapak Ibu kalau mau megang kabel, ya, kalau berdiri di atas kursi atau meja nggak akan tersengat.
nggak akan kesetrum, nggak akan dialiri. Tapi kalau memegang tembok atau dipegang temennya, atau nggak pakai sendal, nggak pakai kursi, maka tersengat. Sering bilang PLN sakti nggak tersengat, enggak, karena dia pakai sepatu safety. Nah, di sini menunjukkan bahwa listrik yang di luar sama seperti itu. Dia tidak akan padam, tidak akan terbakar kalau tidak tersentuh oleh pohon. Makanya teman kami sering ke lapangan itu motongi pohon. Mungkin kalau lihat status saya atau teman-teman PLN, itu PLN kok bawa rambatan, apa punya kambing? Kan enggak, ternyata itu adalah untuk pohon biar tidak tersentuh. Jadi tolong kalau ada pohon kita aman. Nah, di musim hujan kenapa sering padam? Karena gangguan disebabkan oleh pohon. Kena angin, awalnya nggak boleh dipotong, kena angin nempel. Awalnya jaraknya 2 meter tapi kena angin nempel. Padam. Pak, kenapa padam? Karena faktor keamanan. Ingat tadi 20.000 ya, 190 kali lebih besar dari yang ada di rumah. Ya, sangat membahayakan kalau tidak dijaga. Maka kami harus izinkan untuk memotong pohon biar kalau hujan tidak tidak padam. Kami nggak ingin listrik padam. Yang kedua juga karena layang-layang. Karena pohon tumbang, petir. Nah, petir ini juga sama. Petir ini kami mohon untuk apabila ada alat-alat kami, ada kabel, mohon maaf ya, tembaga yang menjulur ke tanah, jangan diamankan, jangan dipotong, karena itu adalah penangkal atau penyalur petir. Petir tidak bisa kami tangkal, tapi bisa kami salurkan. Jadi tolong jangan dipotong ya, tolong dibiarkan saja, karena itu biar listriknya tidak padam. Sering kan petir tahu-tahu padam listriknya. Itu karena kena petir, alatnya tadi tidak bisa menyalurkan. Jadi mohon maaf untuk musim hujan biar tidak padam, izinkan kami melakukan pemotongan yang dekat kabel ya, tidak kami potong bawah, separuh atau cukup 3 meter dari atas, bawah, samping, bawah, kanan, kiri. Sudah cukup. Pohon produksi kami potong sedikit, nanti pasti kami izin. Insya Allah listriknya tidak akan padam. Layang-layang juga sama, umbul-umbul. Orang bangun tidak izin, ya kan? Tahu-tahu bangun tersengat, ya kan? Besinya nempel, padam. Kenapa padam? Keselamatan kami utama. Kalau tidak kami padamkan akan menjalar ke peralatan rumah tangga ataupun masyarakat yang lewat, misalkan kalau pohon ya kena yang di bawahnya. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Pak Agus, ini juga istilahnya ini pencerahan ya juga kepada masyarakat. Nisa juga sedikit tercerahkan begitu ya Pak Agus dengan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Mungkin ada tambahan dari Pak Septian ya, saat ini tengah musim hujan Pak Septian, utamanya untuk masyarakat kita Kabupaten Pamekasan, seperti apa mengenai PLN ini Pak Septian? Ya, baik Mbak Nisa, terima kasih. Tambahan dari saya mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Pamekasan ya. PLN ini sebenarnya butuh sekali informasi potensi yang ada di pelosok ya. Jadi banyak sekali zona-zona yang masih belum kita jangkau secara 100%. Mungkin dengan bantuan masyarakat melalui media radio atau melalui laporan PLN Mobile atau bisa melalui WA group yang sudah kita siapkan, bisa diinformasikan terkait potensi-potensi apa. Contohnya ada tiang mau roboh atau ada pohon yang berpotensi menimbulkan pemadaman, itu bisa dilaporkan dan harapannya bisa membantu kami untuk segera menindaklanjuti Mbak terkait laporan tersebut sehingga tidak sampai terjadi pemadaman yang kita semua tidak inginkan seperti itu. Dan yang kedua terkait masalah musim penghujan ini mungkin bisa dimaksimalkan terkait aplikasi PLN Mobile ya, karena di mana-mana hujan pasti contohnya pelanggan mau bayar rekening listrik harus ke tempat pembayaran ini ya, manual ya. Jadi bisa melalui PLN Mobile dan itu bisa di-download dari Play Store aplikasi Android ya. Dan registrasinya juga gratis, jadi bisa dimanfaatkan sembari menikmati hujan yang turun ya, mungkin ya sambil minum kopi. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk cari informasi melalui aplikasi PLN Mobile. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Septian, ini cukup membantu ya. Dan tentunya Nisa akan kembali hadir Kerabat Realita dengan tema kita menyambut Hari Pahlawan, promo Power Hero, diskon tambah daya 50%. Dan di segmen terakhir nanti Kerabat Realita sudah banyak sekali pertanyaan dari Anda.
Dan ini mungkin bisa nanti dijawab oleh kedua narasumber hebat kita di studio. Nisa akan kembali hadir, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Halo Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Tretan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar.
Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Terima kasih Anda masih setia di program Morning Show dan program Talk Show menyambut Hari Pahlawan. Promo Power Hero diskon tambah daya 50% bersama Nisa Arumi dan juga Bapak Agus Riyadi serta Bapak Septian Dwi Cahya. Halo kerabat Realita yang sudah bergabung dan banyak sekali pertanyaan. Keluh kesah, curhat nih di pagi hari ini. Ini bisa langsung disampaikan dan ditanggapi oleh Bapak Agus Riyadi selaku manajer ULP Pamekasan dan juga Bapak Septian Dwi Cahya selaku tim leader pelayanan pelanggan ULP Pamekasan. Kita mulai dari akun YouTube dulu. Ini banyak sekali pemirsa yang sudah bergabung dan untuk beberapa pertanyaan yang seragam Nisa akan rangkumkan juga Bapak. Kita mulai dari akun Andi Arif. Bapak, ini hanya untuk pemasangan baru saja ya Pak diskonnya. Ini mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Agus. Monggo Pak. Ya, jadi diskon ini untuk tambah daya pelanggan yang sudah existing atau sudah lama dan pelanggan yang pasang baru. Tapi pasang barunya yang sebelum tanggal 1 November 2025. Jadi misalkan pasang di tanggal 30 Oktober 2025 dan sebelumnya itu bisa semua. Oke. Ya bisa semua. Oke, baik. Ini Pak Andi Arif ini bisa langsung mendaftar ya sekarang juga. Dan ini juga dari Duta Dangdut Nusantara Bapak. Izin tanya Bapak, di brosur tidak ada dari 450 sampai 900. Bagaimana yang mau tambah daya ke 900? Apakah bayar normal atau seperti apa Pak? Oke, baik. Bisa Terima ditanggapi kasih. Pak Agus. Jadi untuk promo tambah daya ini memang dikhususkan untuk daya 450 ke 1300. Jadi yang 450 ke 900 sementara belum ada. Ya, saya sampaikan sementara belum ada. Kenapa? Karena programnya memang dari pemerintah. Ya, dari pemerintah melalui Kementerian SDM ya, Kementerian Tenaga Listrikan itu disampaikan masih khusus untuk daya 450 ke 1300. Ke daya 900 masih belum, ditunggu saja. Ditunggu saja. Ini Duta Dangdut Nusantara, akun Duta Dangdut Nusantara. Next kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak seragam ya Pak, dari akun Steph Wong dan juga akun Edi. Apakah daya ini untuk sementara, apakah jadi permanen Bapak? Mungkin ada syarat khusus yang perlu disiapkan. Dan apakah diskon penambahan daya ini hanya pada saat diskon dan jika selesai dayanya kembali ke awal? Oke, baik. Diskon ini adalah permanen. Oke. Ya, permanen. Sampai menjadi pelanggan PLN terus. Permanen ya. Syarat khususnya tidak ada. Yang penting syaratnya sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 November. Kemudian apabila sudah tambah daya, hari ini tambah daya, besok mau turun daya bisa enggak? Nah ini tidak bisa. Harus sudah 1
tahun. Jadi setelah tambah daya sudah 1 tahun baru bisa proses turun daya seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak mau turun daya tetap terus menjadi daya yang sudah permanen ya Pak ya. Jadi untuk kerabat realita yang hanya coba-coba saja jangan ya, karena ini permanen. Kemudian di akun selanjutnya dari Media Center Pamekasan, Bapak, di rumah saya ada kabel hitam ke Palengaan, ada yang mulai mengelupas ke pelanggan, ada yang mulai mengelupas, ada bisa dibantu oleh petugas PLN Bapak, dan penggantian kabelnya apakah dikenakan biaya? Terus saya bisa menghubungi kemana ini Bapak? Oke, baik. Kalau Bapak tadi sudah mendengarkan, silakan download aplikasi PLN Mobile, klik keluhan, kabel minta diganti, difoto, di situ nanti ada titik GPS-nya, dikirim. Akan kami ganti gratis, tapi memang perlu waktu. Kami perlu survei dulu kebutuhannya berapa, jadwalkan padamnya, kapan bisa padam, karena penggantian butuh padam, dan material kabelnya kami siapkan dulu. Pelaksananya dari kami gratis ya. Sekali lagi kami tekankan gratis. Kalau ada yang menawarkan diganti sekian biar aman, jangan. Tunggu dari PLN, gratis. Oke, luar biasa. Jadi nunggu antrian ya Pak, karena pengaduan itu banyak sekali ya. Nggak antri Mbak. Maksudnya terkait kabel tadi, kalau memang kabelnya kami sudah ready di kantor dan pemadamannya siap sewaktu-waktu itu padam, mungkin H-3, H-4 sudah kami ganti. Oke, siap-siap. Langsung siap sigap begitu ya Pak Agus ya. Baik, ini dari Insan Adim ya, izin Bapak, apakah diskon untuk pembelian token Bapak seperti kemarinnya? Ini mungkin ini minta diskon lagi ini dari Insan Adim. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Septian ya. Ya, baik Mbak Nisa, terkait diskon yang ada sekarang ya untuk pembelian token seperti yang kemarin itu masih belum ada ya Mbak Nisa ya, karena itu merupakan program dari pemerintah yang mana kita di PLN mengajunya adalah dari instruksi dari pemerintah pusat. Untuk sekarang ini yang lagi aktif diskonnya adalah yang diskon Power Hero ini khusus tambah daya. Jadi biaya tambah dayanya yang kita diskon 50%. Dan untuk biaya lain-lain kayak pembelian token ataupun admin bank itu sesuai dengan ketentuan. Oke, siap. Terima kasih Pak Septian. Ini juga ada sedikit curhat ini dari akun Indah Permata, Bapak. Daerah saya ditelanakan sering mati lampu Bapak nih. Mungkin ada solusi dan kendalanya apa aja kok sering mati lampu Pak? Oke. Monggo. Baik, terima kasih. Telanakan adalah wilayah sekitaran Candi Burung. Oke. Ya, siap. jadi Telanakan, Kangenan, ya ini sama, ya satu wilayah. Penyebabnya adalah apa? Sepele Mbak penyebabnya, bambu roboh. Jadi bambu itu ada banyak daerah Candi Burung. Itu petugas kami melakukan pemotongan itu diperbolehkan adalah pada saat roboh. Nah, padahal kalau sudah roboh itu sudah padam, baru boleh, ya. Dan itu pun tidak boleh semua, hanya yang roboh saja. Begitu cuaca hujan atau hanya angin saja, bambunya roboh lagi, padam lagi, kami potong lagi yang roboh. Kalau solusinya adalah hilangkan bambu itu, izinkan dipotong, silakan kami nanti akan bantu potong. Ya, bambunya nggak akan kami ambil, kami kembalikan ke pemilik, tapi dipotong saja yang potensi roboh dan mengenai, yang tidak mengenai tidak kami potong. Kalau itu boleh diizinkan dipotong, kami insya Allah menjamin tidak ada pemadaman yang disebabkan bambu lagi, yang disebabkan bambu ya. Jadi sementara beberapa kemarin hampir 5 kali itu penyebabnya sama, bambu dan jati kalau nggak salah, jati roboh. Kami dokumentasinya ada. Terima kasih. Oke, siap. Jadi utamanya masyarakat Telanakan ya, bisa diizinkan ini dari pihak PLN biar gak sering mati lampu ya. Ini dari akun Leli Puspita juga sama minta ada diskon lain Bapak. Nih kemudian di akun selanjutnya dari Ken Arok. Selamat pagi Pak, kalau daya 1300 tambah daya ke 2200 watt. Apa ada potongan 50%? Apa mungkin bisa gratis? Ini kan mau masuk ke akhir tahun Bapak. Mohon penjelasannya dari Ken Arok Propo. Monggo Pak Agus. Oke, baik. Untuk sementara yang gratis belum. Ya, yang gratis belum. Sementara masih 50%. Jadi yang daya Bapak maksud berapa tadi? 1300 ke 2200. Awalnya 843.000, sekarang tinggal 421.000. Silakan ya. Sementara masih 50%.
Ini lumayan loh Pak, silakan ya. Cukup itu aja kok. Oke, siap. Dari Mbak Eva Magdalena, kalau untuk 3 pas nggak ada ini Pak. Oke, jadi untuk mohon maaf banget ya untuk kerabat realita yang pertanyaannya seragam ini bisa di scroll lagi karena tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Agus dan Pak Septian, dan yang baru bergabung juga dari Ali Iman, Ayu Diawardani di akun YouTube, silakan juga langsung di scroll. Kita bergeser ke akun TikTok nih Bapak. Ini tadi juga banyak sekali yang bergabung dan ternyata untuk monitoring di studio memang agak sedikit tenggelam ternyata di atas Pak. Ini dari Dion 0591. Kenapa Pak di Kelurahan Kanginan sering padam walaupun gak setiap hari tapi sering waktu menjelang maghrib? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Untuk Kangenan untuk menjelang maghrib, jadi di kami ada namanya beban puncak. Ya, ada namanya beban puncak. Untuk Kangenan itu di lokasi trafo tersebut sudah istilahnya mendekati overload. Trafo itu seperti tandon, ya, tandon air. Pemakaian pelanggan yang pakai kabel itu seperti selang air. Okay. Nah, selangnya bertambah banyak, trafonya belum diizinkan untuk ditambah sama warga di situ. Ini kami masih proses izin dengan kepala desa dan juga perangkat desa di situ terkait titik penambahan trafo. Jadi sudah kami proses untuk permohonan penambahan trafonya dan penambahan kabelnya. Bukan kendala sih ya. Masih proses untuk izin penanaman tiang. Nanti dalam waktu dekat akan kami lakukan penambahan tiang dan juga jaringan di situ JDR, sehingga nanti pada saat maghrib beban puncak tidak padam lagi. Mungkin seperti itu Mbak. Kami segerakan nanti. Baik. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang seragam juga dengan di YouTube ya. Tadi sudah banyak sekali dijawab oleh Pak Agus dan Bapak Septian. Ini Bapak dari Artholic. Sejauh ini aplikasi PLN Mobile pernah enggak Pak ada problem waktu melakukan pembayaran di aplikasinya? Entah waktu bayar saldo terpotong tapi ternyata belum masuk atau bayar. Mungkin silakan Pak Septian. Baik, terima kasih untuk trouble di sistem AP2T di PLN Mobile ya Mbak ya, transaksi Siap. PLN Mobile. Dari selama ini yang saya terima, jadi ada beberapa pelanggan kita yang mengeluhkan transaksi di PLN Mobile itu tidak berhasil. Itu bisa melalui live chat ya di aplikasi PLN Mobile. Kita sudah siapkan untuk media komplain. Di situ bisa ditulis email, nomor HP dan ID PEL serta pesan komplain apa yang mau disampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengetahui secara detail bisa melalui kantor kami, kantor unit ULP Pamekasan atau PLN terdekat, dan membawa bukti transaksinya. Jadi bisa kita jelaskan secara detail penyebab kegagalan transaksi, karena banyak sekali Mbak Nisa ya terkait kegagalan transaksi itu penyebabnya bisa jadi karena gangguan di aplikasi m-bankingnya atau dari HP-nya juga bisa karena versi yang dipakai tidak sesuai dengan yang kita siapkan. Mungkin itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Septian. Ini mungkin terakhir dari Mbak Melodis ya. PLN Mobile memang banyak membantu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Melodi ya. Dan terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia bergabung. Dan mungkin sebelum kita tutup ada closing statement atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Pamekasan. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Radio Realita FM yang saya banggakan. Terima kasih pelanggan yang sudah bergabung di lab ini. Untuk closing statement saya sampaikan, mohon dengan sangat dimanfaatkan promo Power Hero ini karena terbatas waktunya dan juga terbatas hanya untuk daya satu fasa ya. Mohon segera dimanfaatkan karena syaratnya ini paling mudah dan belum ada kemungkinan untuk diulang di bulan-bulan berikutnya. Mungkin akan ke segmen pelanggan lain, jadi tolong dimanfaatkan. Ya, sangat murah sekali dan mudah sekali dan cepat. Kemudian yang kedua, manfaatkan aplikasi PLN Mobile. Semua transaksi yang ada di aplikasi PLN Mobile apabila ada kendala, kami jamin dengan 100% akan ada solusi. Transaksi uang, pembayaran, kalau kegagalan kami akan selesaikan dan akan kami kembalikan apabila ada kegagalan. Yang ada di aplikasi transaksi PLN Mobile. Yang ketiga terkait keandalan padam, tadi saya sampaikan di awal bahwa kami
posisi tidur pun tidak ingin listrik padam. Siap. Biar tidak padam, satu, izinkan pohon dipotong sebagian biar listriknya tidak padam. Dua, apabila melakukan pembangunan, izin ke kami, ya, akan kami amankan untuk kabelnya biar tidak padam dan memakan korban jiwa pada saat membangun. Yang ketiga, sampah yang mengganggu jaringan, contohnya umbul-umbul dekat jaringan, layang-layang, ya, itu tolong dijauhkan dari kabel. Silakan dipasang tapi menjauh dari kabel. Dalam arti menjauh itu adalah apabila roboh atau kena angin tidak terkena kabel kami. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di lain kesempatan. PLN siap membantu, siap menemani, siap mendukung perkembangan ekonomi khususnya yang membutuhkan listrik dengan promo tambah daya dari manajemen kami yang ada di PLN Pusat dan juga di PLN UI Jatim, khususnya UP3 Madura. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir ada dari Pak Septian ya. Sudah cukup. Cukup ya, oke. Terima kasih untuk kerabat realita yang sudah bergabung dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan harapan besar untuk PLN ULP Pamekasan. Ini juga sudah dijawab secara tuntas dan cukup akurat ya oleh Bapak Agus Riyadin dan juga Bapak Septian Dwi Cahya. Terima kasih kebersamaannya. Program Morning Show menyambut Hari Pahlawan, promo Power Hero diskon tambah daya 50%, tambah daya hidup lebih berdaya. Nisa pamit undur diri, terima kasih bersamanya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung